Hai guys, balik lagi dengan kita di Flash Gadget Channel. Jadi hari ini aku udah pegang Oppo Reno 7Z 5G dan juga Vivo V23 5G. Nah, jadi ada persamaan di antara keduanya, yaitu sama-sama 6 jutaan dan sama-sama ngejual desain dan juga kameranya. Tapi kita kulik-kulik lagi, kira-kira kita lihat dari fiturnya, kita lihat dari performanya dan juga kameranya, kira-kira lagi mending yang mana ya? Oppo Reno 7Z 5G atau Vivo V23 5G? Jadi pertama kita langsung aja ngomong desainnya. Oppo Reno 7Z 5G maupun Vivo V23 sama-sama punya desain yang kekinian banget, ngotak dan juga lebih tipis. Nah, ini tuh lagi ngetren banget zaman sekarang. Di sini materialnya sama-sama nggak ninggalin jiplak bekas jari walaupun ngasih kesan glowing. Kecuali Vivo V23 5G yang kalau dipegang kelamaan, back covernya itu bakal ngikutin bentuk jiplakan yang ditempelin di back covernya. Inovasi ini tuh unik sih, sama kerennya dan juga di sisi yang berbeda di bawah sinar UV, warnanya tuh bisa berubah, bisa biru, bisa gold juga. Warnanya Vivo ini lebih baru, Vivo namainnya ini sebagai color changing design. Oppo Reno 7Z 5G juga nggak kalah unik nih desainnya. Gaya retronya bagus, sama modul kameranya juga dipakein fitur dual orbit light. Jadi kalau ada notifikasi game, telepon, charging dan sebagainya, di sekeliling modulnya ini kameranya bisa nyala. Tapi jujur aja ya, warnanya agak bikin jenuh. Secara bobot dan tipisnya kurang lebih sama. Beratnya Oppo Reno 7Z 5G ini 173 gram dan juga tebalnya 7,5 mm. Sedangkan Vivo V23 5G punya berat 181 gram dan juga tebalnya 7,5 mm. Handheldnya malah lebih nyaman Oppo nih. Ngotak tapi pinggirannya nggak terlalu lancip. Dan ada lekukan ke layarnya yang jadi kerasa lebih ringan. Kalau secara build quality, Vivo V23 lebih kerasa solid karena flame dan displaynya lebih flat. Layarnya nggak menonjol kayak Oppo barusan. Di sini Oppo udah pakai punch hole, sedangkan Vivo masih pakai notch buat kamera depannya. Soal bezel displaynya, Vivo V23 lebih tipis, sedangkan Oppo Reno 7Z 5G malah lebih tebal nih dagunya. Overall memang lebih bagus build quality-nya Vivo. Terlebih secara personal, aku memang udah tertarik dari awal sama desainnya yang ngasih sesuatu yang baru. Di satu sisi, handheldnya lebih nyaman Oppo dan keren juga nih karena ada fitur orbit light di modul kameranya. Tapi desain kan balik lagi ke selera masing-masing ya. Menurut kamu suka yang mana? Kedua, Oppo Reno 7Z 5G ini dan juga Vivo V23 5G sama-sama pakai panel AMOLED Full HD Plus dengan layar 6,4 inch. Tapi Vivo menang smooth dengan refresh rate 90Hz dan juga Oppo masih 60Hz. Vivo juga udah dukung SDR10+, sedangkan Oppo masih SDR. Speakernya juga sama-sama masih mono dan kalau didengar-dengar sih lebih enakan Vivo ya. Kualitas suaranya bisa kalian dengerin sendiri deh. Feel alone. You spent most of your nights just sitting on your own. There was something going on, that shade of doubt hanging around. Dari layarnya kita langsung aja lanjut ke kamera. Kameranya bakal dibahas oleh Vian Flash. Oke, sekarang kita bahas kameranya. Keduanya punya main kamera yang identik, yaitu sama-sama pakai main kamera 64 megapiksel. Tapi perbedaan yang signifikan ada di absennya lensa ultrawide di Oppo Reno 7Z. Dan Vivo V23 5G juga punya dual front kamera yang punya megapiksel jauh lebih besar dengan 50 megapiksel plus 8 megapiksel dibanding Reno 7Z yang hanya 16 megapiksel. Tapi yang mengejutkan, meskipun Reno 7Z cuma dibekali 16 megapiksel front kamera, ternyata kualitasnya malah lebih bagus dibanding dual front kamera punya Vivo V23. Punya warna yang lebih natural, detailnya lebih bagus dan sangat handal nanganin backlight. Bener-bener hampir nggak terpengaruh sama sekali dengan backlight. Sedangkan di Vivo V23 objek dan warna berubah kalau menghadap backlight. Bahkan bokeh portretnya Reno 7Z pun juga terlihat lebih rapi kalau dibanding punya Vivo. Jujur algoritma kamera selfie-nya Oppo ini cakep banget. Yang ngebuktiin kalau megapiksel yang lebih gede aja bukan segalanya. Tapi Vivo lebih unggul di kelengkapan fitur kameranya, yang jelas punya pilihan mode wide buat kamera depannya, jadi lebih banyak opsi. Sekarang kita compare kualitas main kamera yang sama-sama 64 megapikselnya. Keduanya punya tone warna yang sangat berbeda. V23 lebih cold dan Reno 7Z lebih ke warm. Meskipun secara sekilas tone warna V23 terlihat lebih enak dipandang karena terasa lebih vibrant,
Tapi kalau saya perhatiin di layar monitor, kualitas detail dan dynamic range yang ada di Reno 7Z memang lebih bagus meskipun tone warnanya lebih natural. Tapi buat kondisi backlight, Vivo masih tetap lebih jago. Kalau untuk main kameranya saya sendiri lebih prefer ke Reno 7Z, karena memang punya kualitas dynamic range yang lebih luas dan lebih natural. Meskipun secara umum saya rasa orang akan lebih banyak suka warna vibrance-nya punya Vivo. Tapi untuk portrait camera, saya lebih prefer ke V23 karena punya detail yang konsisten dibanding Reno 7Z yang detail objeknya berkurang di mode portrait. Meskipun separasi objeknya sama-sama bagusnya. Tapi sekali lagi overall lebih enak dipandang di Vivo V23 karena lebih terasa vibrance. Kalau buat makro kamera, jujur keduanya bagi saya sama-sama ala kadarnya. Detail resolusi juga nggak terlalu bagus karena memang cuma dihasilin di kamera 2 megapiksel aja. Tapi untuk di mode ultrawide, Reno 7Z jelas harus mengakui kekalahan karena memang nggak punya mode wide sama sekali. Sungguh sangat disayangin untuk sebuah smartphone seharga 6 juta. Dan inilah kualitas video recordingnya yang saya capture masing-masing di 1080p 30 frame per second. Keduanya sama-sama masih menggunakan EIS untuk kestabilannya, dan keduanya punya kestabilan yang hampir identik. Tapi overall untuk detail dan tone warnanya saya masih lebih prefer ke V23. Begitu juga dengan auto exposure yang lebih baik dibanding Reno 7Z. Dan yang cukup menyedihkan bagi saya, Reno 7Z hanya menyediakan mode recording video mentok di 1080p 30 frame per second aja. Sangat jauh dibandingin dengan V23 yang punya pilihan sampai 1080-60 frame per second bahkan 4K 30 frame per second. Yang menurut saya memang udah sepantasnya ada di smartphone seharga 6 juta. Kalau untuk kualitas net fotografinya, udah jelas pemenangnya adalah V23. Karena memang sejak awal net fotografi adalah fitur andalan yang ada di V23 dibanding Reno 7Z, yang lebih ngefiturin di mode portraitnya. Hasilnya bisa kita lihat jelas banget net fotografi V23 jauh lebih clear dan sangat minim dengan noise. Yang mana di Reno 7Z masih terlihat noise di mana-mana, baik di kamera depan maupun belakangnya. Jadi kesimpulannya, untuk main kamera saya akui Reno 7Z punya kualitas yang lebih baik dibanding V23 karena punya dynamic range yang lebih luas. Begitu juga dengan selfie kamera yang secara mengejutkan ada di luar ekspektasi saya lebih bagus punya Reno 7Z meskipun cuma 16 megapiksel. Tapi kalau urusan di mode-mode lainnya jelas Vivo V23 menang telak karena punya lensa ultra wide, night fotografi menang telak, punya banyak sekali pilihan mode video recording sampai resolusi 4K dan lebih mencerminkan smartphone dengan fitur-fitur kelas mid-range dibanding Reno 7Z yang pelit sama fitur kamera untuk HP seharga 6 juta. Oke, sekarang kita ke perbandingan performanya yang bakal dibahas tuntas sama Irul. Meski di rentan harga yang sama, namun kedua HP ini pakai dua jenis chipset yang berbeda. Jika di Vivo V23 pakai chipset dari MediaTek Dimensity 920 yang berfabrikasi 6 nanometer, maka di Oppo Reno 7Z menggunakan chipset dari Qualcomm Snapdragon 695 yang juga berfabrikasi 6 nanometer. Jika dilihat dari selisih skor benchmarknya, baik Antutu versi 9 ataupun Geekbench 5, ternyata performa kedua chipset ini tak jauh berbeda. Dan di sini Dimensity 920 terlihat lebih tinggi untuk skor benchmarknya. Kedua HP ini juga sama-sama memiliki RAM 8GB yang ada standar memori RAM virtualnya. 8+5GB di Oppo Reno 7Z dan 8+4GB di Vivo V23. Game yang pertama saya tes buat mainin game PUBG Mobile. Dan terlihat dari settingannya saja Vivo V23 sudah unggul karena bisa unlock settingan Smooth Extreme dan HDR Ultra untuk settingan tertingginya. Sedangkan di Oppo Reno 7Z hanya di lock di settingan HD High dan Smooth Ultra saja untuk settingan terenaknya. Secara experience, jelas gameplay di Vivo V23 terasa lebih smooth karena bisa mencapai 60 fps. Namun untuk kestabilan FPS-nya, settingan Smooth Ultra di Oppo Reno 7Z juga sangat minim terjadi frame drop. Sedangkan untuk sensor gironya, kedua HP ini sama-sama responsif dan tidak delay. Untuk suhu panas keduanya mentok di 41 derajat, dan pengurangan baterainya hanya selisih 1% setelah dimainkan selama 30 menit. Lanjut saya tes buat mainin game lebih berat yaitu Genshin Impact. Dan ternyata settingan defaultnya sama nih, yaitu di low. Biar lebih tahu gimana performa maksimalnya, maka saya rubah ke mode 60 fps. Ini nih yang bikin saya heran. Ternyata untuk gameplay di Oppo Reno 7Z dengan Snapdragon 695-nya terasa lebih smooth dan stabil dibanding gameplay dari Vivo V23 dengan Dimensity 920-nya. Bahkan ketika sudah bermain lama dan mulai panas, frame drop sangat terasa di Vivo V23. Namun di Oppo Reno 7Z justru masih terasa lumayan smooth dan hanya sesekali saja untuk frame dropnya.
Untuk suhu panasnya, Reno 7Z 1% lebih hangat dibanding Vivo V23, dan pengurangan baterainya masih tergolong identik nih. Walau baterainya sedikit lebih besar di Oppo Reno 7Z, tapi setelah dites buat memutar YouTube selama 1 jam dengan kondisi brightness dan volume di 50%, kedua HP ini sama-sama berkurang 6%. Kesimpulannya, untuk performa kedua HP ini ternyata bisa dibilang punya karakteristik yang hampir sama. Baik Dimensity 920 ataupun Snapdragon 695 lebih ditujukan untuk mengejar kestabilan agar efisiensi dayanya lebih terjaga dan konsumsi baterainya jadi lebih awet. Tapi kalau kalian PUBG Mobile Player, lebih recommended di Vivo V23. Sedangkan jika kalian lebih suka game Genshin Impact, maka Reno 7Z malah lebih cocok nih buat mainin game tersebut. Oke, balik ke kita lagi ya guys. Lanjut aja kita langsung ke fitur, masing-masing punya varian memori yang sama besarnya, yaitu 8/128GB. Bisa dual nano SIM juga, tapi sayangnya di Vivo V23 nggak ada dedicated slotnya buat micro SD, jadinya nggak bisa nambah kapasitas memori internal deh. Soal baterainya Oppo ini terpaut tinggi sedikit 4500 mAh dan pengisiannya pakai SuperVOOC 33 Watt. Sementara kalau Vivo V23 pengisiannya lebih cepat 44 Watt dengan kapasitas baterai 4200 mAh. Jadinya 30 menit aja udah terisi 68%. Fitur yang paling dibutuhin banyak orang nih, keduanya udah punya dukungan NFC. Lalu buat buka kunci, keduanya ini juga sama-sama pakai fingerprint in display karena layarnya udah AMOLED. Jadi buat urusan refresh rate, Vivo lebih unggul. Bezelnya juga lebih cakep Vivo, secara keseluruhan bodinya juga lebih tipis. Dan kalau soal front kameranya, balik lagi ke selera. Kamu suka punch hole atau notch display nih? Jadi kesimpulannya menurut kami, mau Vivo V23i maupun Oppo Reno 7Z 5G, mana sih yang lebih bagus? Kalau secara body dan juga keseluruhan fiturnya, Vivo V23 ini bisa dibilang lebih lengkap fiturnya dibandingkan Oppo Reno 7Z 5G. Dan kalau ngomongin desain, balik lagi ke preferensi masing-masing, kalian sukanya yang mana? Kalau soal kamera, Oppo Reno 7Z 5G ini punya kualitas kamera depan dan belakang yang menurut kami lebih bagus ya. Dan setelah dilihat-lihat lagi, keduanya juga punya kualitas yang gak jauh beda. Apalagi kalau ngomongin menang-menangan fitur, Vivo V23 ini fitur kameranya jauh lebih lengkap. Kalau ngomongin performa dan juga chipset, bisa dibilang Vivo V23 ini punya chipset yang sedikit lebih kencang. Tapi kita ngomonginnya secara pemakaian daily use ya. Jadi bisa dibilang performanya kurang lebih sama. Apalagi keduanya sama-sama dipakein chipset yang fabrikasinya 6 nanometer. Jadinya secara keseluruhan lebih stabil dan juga hemat daya. Jadi secara keseluruhan, kedua ponsel ini punya performa yang cukup identik. Tapi kalau misalkan disuruh pilih, mau pilih Vivo V23 atau Oppo Reno 7Z 5G. Secara personal, kita lebih pilih Vivo V23 karena nawarin fitur yang lengkap banget. Apalagi buat smartphone mid-range di range harga 6 jutaan. Gitu sih menurut kami. Oke, kalau gitu terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Jadinya kalian nggak bingung lagi mau pilih Vivo V23 atau Oppo Reno 7Z 5G. Menurut kalian yang mana nih yang lebih bagus? Nah, kalau gitu terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga video ini bisa jadi referensi buat kamu. Dan juga jangan lupa like buat video ini. Dan jangan lupa juga buat subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys.